Masing-masing kita memiliki perjalanan dalam rancangan Tuhan yang berbeda. Kita boleh menyebutnya itu sebagai sebuah dinamika hidup. Tapi sesungguhnya perjalanan kita adalah sebuah perjalanan spiritual. Sebuah perjalanan yang penuh dengan pengalaman yang berbeda di masing-masing kita. Tentu kita menginginkan sebuah pengalaman yang indah, pengalaman yang manis, pengalaman yang penuh berkat. Tapi di dalam penggembalaan Kristus sendiri, Kristus Tuhan sendiri, ada saatnya mengizinkan kita berjalan di lembah kekelaman. Untuk kita dapat belajar arti dari penghiburan oleh firman, arti penghiburan oleh kuasa Tuhan. Kita ada di minggu terakhir di bulan November. Minggu depan kita udah masuk di bulan terakhir di tahun 2021. Penuh dengan pengalaman yang berbeda tahun 2021. Saya selalu berkata setiap awal tahun bahwa kita boleh membuat sebuah resolusi untuk hidup kita. Tapi ada banyak kali bahkan prosentase terbesar rencana-rencana yang kita buat itu gagal, belum separuh berjalan tahunnya. Tapi satu hal yang selalu saya ingatkan adalah biar di akhir tahun kita minta kepada Tuhan, kalau boleh curahkan penuh apa yang sudah menjadi rancangan, rencana dan berkat Tuhan buat kami di tahun 2021. Masih ada sisa 1 bulan, 5 minggu lah kira-kira. Mari jadikan ini sebuah kesempatan untuk kita klaim. Tuhan, saya percaya 2021 adalah tahun penuh berkat, tahun yang penuh mujizat. Mari kita minta Tuhan. Oke, hari ini saya tidak bicara tentang hal itu, tapi saya merasa perlu untuk mengingatkan kepada kita. Hari ini saya coba mengambil topik khotbah tentang mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Saya mencatat subtitle di situ, melihat dengan mata yang dicelikkan. Mengerti dengan pikiran yang terbuka. Haleluya. Mari kita langsung dalam pembacaan kita 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Ada saatnya bangsa Israel menghadapi musuh orang Aram yang berulang kali menyerang bangsa Israel. Ada banyak musuh ya di dalam perjalanan bangsa Israel yang Tuhan izinkan mereka hadapi. Dan pada bagian ini ada tentara Aram yang berusaha menyerang Israel. Tapi dalam kesekian kali mereka mencoba untuk menyerang Israel, semua strategi yang mereka bangun itu fail. Lalu mereka bertanya, siapa yang membocorkan rahasia? Kemudian dikatakan bukan rahasia yang bocor, tapi ada seorang nabi di sana yang namanya Elisa. Lalu Raja Aram berkata, di mana orang itu, mari kita tangkap. Lalu di dalam pembacaan, di dalam ayat-ayat sebelumnya, kita akan lihat bagaimana tentara Aram atau Raja Aram mengirim pasukannya hanya untuk menangkap Elisa. Menangkap Elisa. Lalu apa yang terjadi? Ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Sampai di situ dulu. Minggu yang lalu saya bicara tentang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Semakin kita dekat kepada Tuhan, sesungguhnya semakin kita mengerti arti dari sebuah penyerahan kepada Tuhan. Semakin kita melekat kepada Tuhan, kita semakin pasrah bahwa yang Tuhan atur, yang Tuhan buat, yang Tuhan tetapkan, itu yang terbaik. Dan semakin kita dekat kepada Tuhan, bukan hidup tanpa masalah. Tapi Alkitab katakan, kita dekat dengan Tuhan pun ada pengalaman jatuh di sana. Tapi Alkitab berkata, jatuh tapi tidak tergeletak. Tidak tergeletak. Saudara membayangkan bagaimana kehidupan Elisa dan orang-orang yang ada di kota Dothan.
Alkitab mencatat bahwa tentara Aram mengelilingi kota Aram. Mengelilingi kota di mana Elisa tinggal. Dan saudara, kalau di dalam terjemahan yang lain dikatakan ini bukan sekedar tentara biasa. Sebab di terjemahan lain dikatakan elite force. Ya, pasukan-pasukan elit. Artinya bukan musuh yang sembarangan. Yang dikirim adalah mereka yang punya power, kira-kira gitu, yang kuat. Lalu Elisa dan pelayannya dan orang-orang yang ada di kota itu, kita bisa melihat bagaimana ekspresi dari pelayan berkata, celaka. Apa yang harus kita buat? Di dalam bahasa yang lain kita nggak ada cara lain lagi, nggak ada lagi kita yang bisa menolong kita. Ada pada satu titik yang sangat kritis, apalagi musuhnya adalah elite force. Usaha yang maksimal dari musuh rohani untuk berusaha menekan, mengintimidasi, mengalahkan, dan menghancurkan. Tetapi saya tertarik dengan apa di ayat 16 katakan begini, apa jawab Elisa? Jawabnya, jangan takut. Haleluya. Jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Padahal pasukan Aram yang mengelilingi kota ini banyak sekali. Bagaimana mungkin Elisa bisa berkata kepada pelayannya, jangan takut. Padahal suasana saat ini sudah cukup mencekam, sudah cukup menakutkan. Apalagi Elisa berkata bahwa yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Saya katakan minggu yang lalu bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kita tidak saja di waktu-waktu kritis di hidup kita. Kehadiran Tuhan di hidup kita tidak saja waktu kita minta dia tolong lalu dia datang, tidak. Tapi Tuhan selalu ada di hidup kita di waktu kita senang, Tuhan ada. Di waktu kita sukses Tuhan ada, bahkan kita percaya karena Tuhanlah kita menikmati kesenangan, kesuksesan dan kebahagiaan. Hanya banyak kali kita tidak menyadari kehadiran Tuhan ketika semuanya baik-baik saja. Nanti ketika pada situasi yang sulit, baru kemudian kita mulai merasa kita butuh Tuhan. Saya coba menangkap apa yang ada di dalam kehidupan rohani dari Elisa. Sekalipun secara fisik tidak nampak kuda dan pasukan yang lebih banyak dan lebih besar dari yang dapat dilihat oleh pelayan dari Elisa. Tapi dia berkata, dengan iman dia berkata, jangan takut, jangan takut. Yang menyertai kita lebih banyak, artinya dia berkata bahwa di dalam imannya dia mampu melihat penyertaan Tuhan yang lebih banyak, lebih besar, dan lebih powerful. Dan itu cukup menjadi alasan untuknya untuk tidak takut. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak hal di dalam kehidupan rohani kita dan itu sangat bergantung dari kedewasaan dan tingkat pertumbuhan iman kita. Ada perjalanan dan pengalaman rohani yang mungkin secara fisik saya nggak bisa melihatnya, tapi Anda bisa melihatnya, atau sebaliknya. Ketika kita bicara tentang mataku tertuju kepadamu, kita tidak saja bicara tentang mata kita secara fisik yang terbuka. Tapi kita sedang berbicara tentang pikiran, bicara tentang iman, bicara tentang kehidupan yang diarahkan kepada Kristus. Kita paham dengan frase perspektif tentang cara pandang, tentang bagaimana melihat dari angle yang berbeda. Tidak selalu bicara tentang mata, tidak. Tapi bicara tentang konsep, bicara tentang paradigma, bicara tentang keputusan hidup. Pelayan ini nggak bisa melihat
apa yang dilihat oleh Elisa, nggak bisa melihat. Tapi saya suka bagian Elisa berkata begini di ayat yang ke-17. Lalu berdoalah Elisa. Berdoalah Elisa. Saya katakan tadi bahwa di dalam perjalanan rohani kita, ada yang secara iman karena kedewasaan rohani kita, kedewasaan rohani Anda mampu melihat, merasakan itu secara langsung dan sangat dekat. Tapi ada orang lain yang gak mampu melihatnya. Ada orang lain yang gak mampu merasakannya. Gak mampu mengertinya, ada. Pada pengalaman seperti itu, maka kita memiliki tanggung jawab rohani bukan untuk menjudge, bukan untuk memarahi atau hal-hal lain lagi. Tapi ada tanggung jawab rohani kita, apa harus kita buat? Doakan mereka. Doakan mereka. Dan doa Elisa adalah, Tuhan bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi secara fisik yang hadir di situ bukan kuda seperti kuda dari tentara Aram, bukan pasukan seperti pasukan elit atau lebih elit dari pasukan Aram, tidak. Tapi yang dia lihat adalah pasukan berkuda dengan kereta yang berapi. Artinya yang terbuka adalah pandangan imannya, pandangan rohaninya. Sehingga dia memiliki kemampuan untuk bisa melihat kehadiran Tuhan. Melihat apa yang tidak terlihat oleh orang lain. Elisa berdoa, Tuhan bukakan matanya untuk bisa melihat. Saudara, kita mungkin bukan seorang yang pintar mengajak orang lain datang ke gereja. Bukan orang yang pintar bicara untuk mengajak orang lain, bersaksi dan lain-lainnya. Tapi keteladanan Elisa itu powerful. Elisa berdoa, Tuhan bukakan pikirannya, bukakan matanya, bukakan hatinya, supaya dia bisa melihat apa yang imanku lihat. Saya percaya Tuhan ada di hidup saya, di setiap hari di hidup saya. Saya percaya. Dan saya mau berkata bahwa karena kehadiran Tuhan yang secara fisik pun saya tidak bisa lihat. Tapi karena kehadiran Tuhan itulah yang membuat saya bisa ada sampai hari ini. Makanya yang lagu yang kita nyanyi tadi awalnya. Semua karena kemurahan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Tuhan ada di hidup saya dan saya percaya Tuhan pun ada di hidup kita, ada di hidup Anda. Dan Alkitab berkata tidak hanya berkata tentang story ini berhenti pada masa itu, tapi story ini juga bicara kepada kita hari ini bahwa yang menyertai kita, haleluya, bahwa yang ada di dalam kita lebih banyak dari musuh yang berusaha menekan kita. Lebih powerful dari musuh yang berusaha merampas berkat kita. Amin. Dan itu adalah kebenaran, itu adalah janji Tuhan. Jadi bagaimana kita memposisikan mata rohani kita pada setiap pengalaman rohani kita menjadi sangat penting. Menjadi sangat penting. Pada kisah yang lain ketika orang Israel akan masuk ke tanah Kanaan. Tuhan katakan kepada Musa, pilih 12 orang yang terbaik, 12 orang dari masing-masing suku jadi pengintai. Mereka melakukan tugas intelijen di Kanaan. Dan mereka berhasil. Mereka bersanggup melihat detail apa yang ada di Kanaan. Ini mungkin yang jadi awal dari kisah Mossad. Mereka bisa melihat detail semuanya. Bukan saja yang baik-baik yang mereka mampu lihat. Bahkan mereka mampu mengurai hal-hal yang sebaliknya.
Ketika mereka pulang membawa laporan. Apa yang terjadi? 12 orang yang mayoritas 10 berkata begini, Kanaan hebat. Kanaan itu gak ada tempat seperti itu. Di Kanaan itu bagus. Cuman. Tapi di Kanaan ada orang-orang keturunan raksasa. Ini cara pandang. Sehingga fokus mereka atau yang seharusnya mereka menerima, mengalami berkat Kanaan yang melimpah itu. Tapi itu tercuri dengan persoalan yang ada di Kanaan yang mereka pikir, bahkan mereka kembangkan menjadi sebuah masalah. Mereka katakan di sana ada orang keturunan raksasa, orang enak di sana. Dan kami lihat, kami itu kecil sekali. Saudara, dunia hari ini sangat berbeda dalam membangun, mendefinisikan tentang kebenaran. Kebenaran didefinisikan kebenarannya berdasarkan status sosial. Berdasarkan status intelektual. Sehingga seolah-olah mayoritas itu selalu dianggap yang pasti benar karena mayoritas. Tetapi pada kisah ini 12 orang, 10 orang katakan bagus, tapi kita pasti nggak bisa. Saudara bayangkan bangsa Israel ketika mendengar hal itu, mereka udah capek-capek, udah 40 tahun, hampir 40 tahun mereka berjalan melampaui padang pasir mau masuk Kanaan. Mereka bahkan sudah mulai bisa mencium Kanaan yang 40 tahun mereka rindukan. Tiba-tiba orang bukan datang katakan Kanaan itu bagus dan kita pasti masuk ke sana, tapi mereka discourage orang lain. Tapi Alkitab berkata, Bilangan pasal 13 ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Lompat ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa katanya. Tidak, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Memiliki cara pandang yang berbeda. Memiliki penglihatan iman yang berbeda. Mereka melihat hal yang sama yang dilihat oleh 10 orang tadi. Sama persis yang mereka lihat. Tetapi 2 orang ini, mereka berfokus kepada janji Tuhan. Mereka berfokus kepada kepastian harapan di dalam Tuhan. Mereka berfokus kepada Kanaan sebagai berkat Allah. Sementara yang 10 orang mereka berfokus kepada persoalan yang ada di sana. Memiliki cara pandang yang positif terhadap sebuah perjalanan hidup menjadi sangat penting buat saya dan saudara. Bagaimana kita mengurai persoalan hidup kita dan mengaktifkan mata rohani kita. Itu penting dalam pertumbuhan iman kita. Hati-hati dengan cara pandang yang salah. Sebab ada saatnya kita dihadapkan pada keputusan rohani untuk memilih Tuhan. Sekalipun alasan dasar dukungan supportnya tidak banyak, tidak cukup kuat. Tapi itu adalah sebuah tindakan iman. Ayo, berjalan di dalam jalan Tuhan. Saya lompati pembacaan-pembacaan yang lain. Mari kita bandingkan dengan peristiwa yang lain, akibat dari salah melihat, salah membuat keputusan, salah berfokus. Kita ingat tentang Lot, keponakan dari Abraham, di dalam Kejadian pasal 13. Alkitab ceritakan Abraham dan Lot akhirnya menjadi orang yang sukses. Saking suksesnya, lalu kemudian peternak-peternak mereka kemudian suka berantem. Abraham katakan, ayo kalau gitu kita pisah.
Abraham katakan kepada Lot, supaya kita nggak berselisih. Udahlah, kamu ke timur, saya ke barat, kamu ke kanan, saya ke kiri. Tapi kalau kamu mau ke kiri, saya ke kanan, dan seterusnya. Abraham berikan kebebasan kepada Lot untuk memilih. Oke. Lalu ayat 9, pasal 13 kitab Kejadian. Apa yang dilakukan Lot? Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau, baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Perhatikan ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka pun berpisah. Lot memilih lembah Yordan yang ketika dilihat seperti taman Tuhan. Seperti taman Tuhan. Tempat yang bagus, tempat yang manis. Tempat yang tidak dapat dibandingkan dengan tempat yang lain. Sehingga Lot memilih yang bagus. Lot memilih yang terlihat oleh mata secara fisik ini indah. Lalu kemudian kita semua tahu, Alkitab mencatat bahwa akhirnya Sodom dan Gomora dimusnahkan. Hati-hati dengan apa yang kita lihat dengan mata, bahkan yang kita pikir, kita putuskan. Karena alasan baik, bagus. Hati-hati. Karena yang kita lihat bagus, baik, belum tentu sorga, belum tentu. Sekalipun seperti taman Tuhan. Sekalipun pikir kita itu paling benar. Hati dikonfirmasi dengan hati ini bahwa itu pasti kehendak Tuhan. Tapi belum tentu benar, belum tentu sorga. Kisah Lot mengajar kita tentang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk jangan menyepelekan keputusan iman. Jangan menyepelekan cara pandang iman. Elisa sekalipun ada pada situasi yang sama kritisnya dengan orang yang lain. Tapi dia berani berkata yang menyertai kita lebih banyak. Lebih banyak. Ada banyak keraguan yang boleh datang kepada kita, menggoda, menipu, menguasai, banyak sekali. Di dalam kitab Korintus dikatakan pikiran yang dibutahkan oleh ilah zaman ini. Apalagi tinggal di negara-negara maju seperti Australia. Gampang sekali kita. Kita bisa sampai, kalau orang tidak benar-benar dengan Tuhan, bisa sampai kepada keputusan, gak usah cari Tuhan, saya bisa survive. Kenapa banyak orang tinggalkan Tuhan di negara-negara maju? Karena itu. Mereka berpikir tanpa Tuhan saya masih bisa eksis, saya masih bisa hidup. Sehingga mereka tinggalkan Tuhan. Karena mereka berpikir saya sudah ada di taman Tuhan. Tapi ujungnya sebuah penderitaan. Ada satu kisah lagi. Kita membandingkan bagaimana tokoh-tokoh yang awal tadi saya ceritakan. Dalam penciptaan, ketika manusia diciptakan oleh Allah, lalu kemudian mereka jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat. It look beautiful and tasty. Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Saudara coba lihat pilihan kalimat itu. Setiap kata di situ sangat menggoda, dan itu cara iblis.
cara iblis untuk merampas tujuan Tuhan di hidup kita. Kelihatan baik, enak untuk dimakan, sedap kelihatannya, menarik hati, tidak hanya tentang rasa, tapi kepuasan emosional. Memberi pengertian, wow. Saudara lihat bagaimana manipulasi dari dosa untuk mengaburkan pandangan rohani kita. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Lalu kemudian kita semua menjadi orang berdosa hanya karena look beautiful and tasty tadi. Ternyata menjadi sangat penting buat kita untuk menjaga bagaimana kita melihat dengan iman kita. Cara pandang kita, pikiran kita. Alkitab berkata untuk mengenakan ketopong keselamatan. Sebab bisa saja seseorang datang bergereja tapi sesungguhnya dia belum diselamatkan sepenuhnya. Kenapa? Karena pikirannya belum diselamatkan. Belum ditudungi dengan ketopong keselamatan. Bisa saja mungkin secara fisik karena mata kita nggak sempurna, tapi pikiran kita bisa sempurna di dalam Tuhan karena iman yang dihidupkan. Sehingga kita mampu melihat apa yang tidak bisa terlihat oleh orang lain. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hati-hati dengan cara pandang yang berbeda. Hati-hati. Mengaktifkan kehidupan iman itu menjadi sangat penting buat saya dan saudara ketika kita berhadapan pada situasi-situasi yang sulit sekalipun. Dan itu akan ada peperangan rohani yang sangat kuat di dalam pikiran kita untuk memilih Tuhan atau bukan. Ada saatnya kita ada pada situasi. Ada saatnya kita ada pada situasi di mana peristiwa itu tetap diizinkan oleh Tuhan terjadi. Sehingga kita nggak bisa menghindar. Artinya, kita memilih di luar Tuhan, peristiwa itu pasti terjadi. Kita memilih bersama dan di dalam Tuhan, peristiwa itu pun tetap terjadi. Ada saatnya kita dihadapkan pada situasi seperti ini. Lalu kemudian bahwa apapun pilihan kita, itu tetap pasti akan terjadi. Maka pilihlah Tuhan. Sekalipun itu pasti akan terjadi. Sebab di lembah kekelaman sekalipun, Alkitab katakan baik. Saya suka Alkitab bahasa Indonesia, Alkitab terjemahan yang digunakan, bayang-bayang maut. Shadow of death dikatakan. Ya, bayang-bayang maut. Jika bersama dengan Tuhan peristiwa itu terjadi, tidak dengan Tuhan pun pasti terjadi. Maka tetap pilihlah Tuhan. Sekalipun itu harus terjadi. Sebab kalau toh kita harus mengalami dan itu harus terjadi. Tapi kita memilih Tuhan. Tuhan akan menjamin. Tuhan menjamin. Mungkin itu pengalaman kejatuhan yang tidak akan membuat kita tergeletak. Atau memang itu sebuah pengalaman yang Tuhan dengan sengaja placing kita di situasi seperti itu. Untuk kita mengalami jawaban Tuhan atau kita menjadi jawaban buat orang lain. Persoalan di hidup kita tidak selamanya tentang diri kita. Persoalan di hidup kita juga adalah tentang orang lain. Bagaimana kita deal dengan hidup kita, orang akan melihat keteladanan iman itu. Makanya cara pandang rohani itu menjadi sangat penting dalam hidup kita. Yesus menyembuhkan orang sakit di Perjanjian Baru. Orang yang buta sejak lahir, Yesus doakan orang buta sejak lahir. Matanya tiba-tiba bisa melihat. Dia sembuh mata fisiknya, tapi pikirannya belum disembuhkan. Lalu Yesus kembali mendoakan. Saya senang ketika Elisa berdoa kepada Tuhan, bukakan mata. Kita pun harus berkata dengan doa yang sama, Tuhan, bukakan mataku untuk bisa melihat kehadiran-Mu yang nyata. Bukakan mata orang lain untuk mampu melihat apa yang imanku lihat,
apa yang imanku rasakan. Ada saat di hidup kita memang hanya Tuhan yang mampu memberikan pengertian itu. Memberikan pengertian itu. Lukas pasal 24 ayat 45 kepada murid-murid Tuhan. Dalam sebuah perjalanan, Lukas 24 ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka. Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ternyata di dalam Tuhan kita membutuhkan pikiran yang terbuka. Artinya pikiran yang diberkati, pikiran yang diarahkan kepada Kristus. Pikiran yang maksud lagu tadi katakan mataku tertuju padamu. Baru kita bisa ngerti. Kalau pikiran kita tidak diarahkan kepada Kristus, tidak terbuka, tidak dibukakan oleh Tuhan, sulit buat Anda untuk mengerti apa kehendak Tuhan di hidupmu. Sebab hanya dengan berserah penuh kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita, ya sudah. Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bukakan mataku, hatiku, pikiran untuk bisa melihat bahwa kehadiran-Mu lebih banyak, lebih besar, lebih powerful. Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Wow. Jemaat Tuhan di GPD Brisbane, mari kita belajar melatih diri kita untuk mengalami Tuhan dalam perjalanan hidup kita dengan cara pandang yang mengaktifkan iman. Aktifkan iman. Saya membayangkan pelayan dari Elisa yang melihat kereta kuda yang berapi. Tiba-tiba dia bisa melihat itu. Artinya imannya bisa sampai kepada pengertian itu. Dan itu Tuhan buktikan kalau saudara baca terus kisahnya. Yohanes pasal 9 ayat yang kelima. Injil Yohanes pasal 9 ayat yang kelima. Dikatakan begini. Selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Selama aku di dalam dunia, selama Yesus ada di dalam hidup kita, selama Yesus yang menguasai hidup kita, maka Yesus sendiri yang akan memberikan kita pencerahan, penerangan, pengertian. Di luar Yesus nggak mungkin. Sesulit apapun pengalaman perjalanan hidup kita, kalau Yesus ada. Lagu tadi, kesukaanku hanya Yesus sajalah, kesukaanku yang menolong jiwaku, kesukaanku adalah Tuhan Yesus. Kalau ini benar-benar menjadi pengalaman dan menguasai hidup kita berulang-ulang, dengar baik. Kegelapan tidak pernah mau berhenti untuk menghalangi hidup kita. Tapi terang Kristus yang ada di dalam diri kita, Yesus sendiri berkata, kegelapan tidak akan dapat menguasainya. Sebab kita memiliki cara pandang seperti Elisa tadi, yang menyertai kita lebih banyak daripada ketakutan yang terlihat. Yang bersama kita lebih powerful daripada kekhawatiran yang terlihat. Kehadiran Tuhan di dalam hidup kita lebih more beautiful dengan apa yang kita lihat beautiful di luar sana. Pandang saja kepada Yesus. Pandang, belajar untuk berkata mataku tertuju padamu. Ingat, iblis itu gak main-main menipu kita. Godaannya luar biasa banget. Kalau kita gak menjaga hati kita, kita bisa kehilangan iman. Tapi kalau kita mampu menjaga hati kita untuk berdoa kepada Tuhan,
Beri aku pengertian, bukakan mataku untuk bisa melihat apa yang tak terlihat oleh mata jasmani ini. Apa yang tak terpikirkan, apa yang tak terjangkau dengan pikiran ini. Dan itu hanya bisa diraih dengan iman. Haleluya. Kita senang supaya perjalanan rohani kita sampai di tujuan Tuhan. Saya senang semua jemaat masuk surga. Kita semua masuk surga. Amin. Bukankah itu hal yang paling penting di hidup kita? Masuk surga. Tentu kita mengharapkan satu kota Brisbane, Australia masuk surga semuanya. Kita mengharapkan banyak orang bergabung karena kita cinta orang lain datang kepada Tuhan. Yang paling penting buat kita adalah bagaimana hidup kita. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mataku tertuju padamu. Selama Yesus ada di dalam hidup kita, apapun boleh terjadi, tapi dia adalah terang itu sendiri. Kalau Yesus yang menerangi perjalanan hidup kita, kalau Yesus yang menerangi perjalanan kita, tidak ada kegelapan yang sanggup menghalangi langkah iman kita. Jadilah terang untuk orang lain, oleh terang Kristus di dalam diri kita, yang mata kita diarahkan hanya kepada Tuhan. Yang percaya dan tidak takut. Rasa takut tidak pernah menolong kita. Kita semua sadar itu. Rasa takut tidak pernah menolong kita. Rasa takut akan semakin kita mengatakan kita takut itu semakin mencengkeram kita. Semakin kita khawatir, itu semakin membuat kekhawatiran itu mencengkeram kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku percaya Tuhan Yesus baik. Penting sekali untuk kita mengerti, mengalami Tuhan di dalam hidup kita pada situasi apapun juga. Mataku tertuju padamu. Kita bangkit berdiri bersama.